Tidak hanya dengan petugas pemadam kebakaran, salah seorang pemilik rumah bahkan nyaris berkelahi dengan warga lainnya. Beruntung petugas kepolisian bisa melerai. Petugas pemadam kebakaran mengatakan mereka sempat terjebak kemacetan di jalan saat menuju lokasi kebakaran. Selain itu, mereka juga harus mempersiapkan peralatan kebakaran sebelum berangkat menuju lokasi. Namun, akhirnya kedua belah pihak bisa saling memaafkan. Kebakaran ini sendiri diduga karena ledakan tabung gas minyak pompa gerobak milik penjual gorengan yang berada di depan rumah milik seorang warga. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Senang sekali Cakrawala kembali hadir menjumpai Anda. Dan tentunya selain berita pembuka kita tadi, kami masih memiliki sejumlah informasi menarik agar pagi Anda menjadi lebih bersih. Bersama saya Filbus Yonaso, inilah Cakrawala selengkapnya. Ya pemirsa, seluruh jalur rel kereta api di stasiun Semarang Tawang terendam banjir. PT KAI Daop 4 memutuskan untuk mengalihkan kereta api ke jalur selatan karena stasiun Tawang tak bisa dilalui. Stasiun Semarang Tawang hingga Kamis siang masih tergenang banjir cukup tinggi. Hal itu menyusul hujan deras yang mengguyur kota Semarang sejak Selasa. Titik banjir masih dalam di ruang tunggu utama di pintu masuk yang mencapai sebatas pinggang orang dewasa. Begitu juga di peron stasiun. Di halaman stasiun terutama dekat Polder Tawang, mobil-mobil terendam hingga hampir setengahnya. Di dalam stasiun tampak ada satu lokomotif di jalur 1. Ada juga kereta barang yang terparkir. Seluruh jalur kereta api di stasiun Semarang Tawang terendam penuh hingga di bawah permukaan air. Hal inilah yang membuat KAI Daop 4 memutuskan untuk mengalihkan kereta api ke jalur selatan karena stasiun Semarang Tawang tidak bisa dilintasi. Di jalur Semarang Tawang, Bang Jateng, jalur kita masih terendam air ketinggian sekitar 15 cm. Jadi harapan kita air yang berada di Semarang Tawang, terutama daerah polder ini ya, karena kalau polder ini penuh, stasiun kita akan terendam. Dibandingkan hari Kamis pagi, ketinggian genangan banjir terpantau mulai surut sekitar 20 cm karena PT KAI Daop 4 mengerahkan pompa untuk menyedot air. Meski begitu, hingga kini stasiun Semarang Tawang belum bisa dilalui kereta api karena genangan di atas rel masih tinggi. Sementara banjir di Semarang juga mengganggu sejumlah perjalanan kereta api dari stasiun Surabaya yang akan menuju stasiun Senen dan stasiun Gambir, Jakarta. Hingga Kamis petang, sejumlah penumpang kereta api di stasiun Senen, Jakarta masih menunggu keberangkatan. Imbas banjir di stasiun Tawang, Semarang, sejumlah perjalanan kereta api dari Surabaya yang melalui jalur utara menuju Pasar Senen, Jakarta mengalami gangguan. Untuk itu, PT KAI Daop 1 Jakarta melakukan pengalihan perjalanan kereta api melalui jalur selatan. PT KAI juga memberikan kompensasi kepada penumpang kereta api. Mereka dapat pengembalian dana pembelian tiket 100%. Dampak banjir di Semarang membuat sejumlah kedatangan kereta jarak jauh dari Jakarta tujuan Surabaya, Pasar Turi mengalami keterlambatan. Begitu juga dengan 14 perjalanan kereta yang melintasi stasiun besar Kejaksan Kota Cirebon, Jawa Barat yang juga mengalami keterlambatan akibat banjir tersebut. Banjir yang terjadi di wilayah daerah operasional 4 Semarang, Jawa Tengah mengakibatkan perjalanan kereta api terganggu. Rute kereta dari Jakarta tujuan Surabaya, Pasar Turi pun terpaksa dialihkan melalui jalur tengah dan selatan. Kereta jarak jauh yang mengalami keterlambatan tersebut yakni kereta Jayabaya, kereta Sembrani, kereta Pandalungan, kereta Majapahit, kereta Argo Anggrek, dan kereta Harina serta Gumarang. Rata-rata keterlambatan kereta dari 2 sampai 3 jam dari jadwal semula. Karena kedatangan kereta api jarak jauh di wilayah Daop 8 Surabaya hari ini mengalami keterlambatan imbas adanya banjir di wilayah Daop 4 Semarang. KAI juga mengerahkan peralatan dan material yang diperlukan serta ratusan petugas untuk normalisasi jalur kereta akibat banjir. Banjir yang terjadi di wilayah Daop 4 Semarang, Jawa Tengah berdampak terhadap perjalanan kereta api.
Sedikitnya 14 perjalanan kereta yang melintasi stasiun besar Kejaksaan Kota Cirebon, Jawa Barat mengalami keterlambatan. Kereta dari Surabaya pun harus berputar melalui jalur Solo, sedangkan dari Jakarta melalui jalur Purwokerto, hingga memakan waktu tempuh lebih lama. Masing-masing perjalanan kereta mengalami keterlambatan dari 80 menit hingga 5 jam. Sejumlah perjalanan kereta lintas utara tujuan Jakarta-Surabaya dialihkan melalui stasiun Tegal Prupuk menuju jalur selatan Purwokerto-Solo. Kereta tujuan Jakarta-Surabaya diputar di stasiun Tegal menuju jalur selatan. Di antaranya KA Argo Bromo Anggrek, rute Jakarta-Semarang-Surabaya dialihkan menjadi Jakarta-Tegal Prupuk Purwokerto-Surabaya. KA Pandalungan rute Jember Jakarta, KA Brawijaya rute Malang-Jakarta digeser ke jalur Malang-Solo, Purwokerto-Prupuk Tegal Jakarta. Terganggunya perjalanan kereta api dikeluhkan sejumlah penumpang di stasiun Tegal. Sementara PT KAI akan mengembalikan biaya tiket pemberangkatan 100% bagi penumpang yang akan membatalkan tiket untuk kereta api yang terdampak banjir di Semarang. Sementara itu banjir sudah 3 hari merendam kawasan pemukiman warga yang ada di sepanjang bantaran Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi di sepanjang aliran sungai terpanjang di Pulau Jawa tersebut. Tak hanya rumah, jalan dan lahan pertanian, banjir juga menggenangi pemakaman umum. Akibatnya, warga yang meninggal dunia harus dimakamkan ke desa lain yang tidak terendam banjir. Salah satunya menimpa Sutik. Prosesi pemakaman nenek 85 tahun warga desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban itu harus melibatkan tim SAR dari BPBD Tuban. Bahkan karena akses jalan terputus akibat terendam banjir, tim SAR BPBD Tuban dibantu warga mengangkut jenazah Sutik menggunakan perahu karet menyeberangi banjir. Hujan deras yang melanda wilayah Bogor seharian menyebabkan atap rumah sekolah menengah atas Negeri 1 Ciampea roboh. Belasan siswa tertimpa reruntuhan bangunan saat tengah beristirahat di ruang kelas. Belasan siswa SMA Negeri 1 Ciampea, Kabupaten Bogor mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan material atap bangunan yang roboh saat jam istirahat berlangsung. Saat kejadian, seluruh siswa tengah mengikuti kegiatan pesantren kilat. Beberapa siswa memilih untuk beristirahat di kelas, namun seketika bangunan atap kelas ambrol. Di jam istirahat, kebetulan jam segitu tuh baru mau pergantian, ada pengisi materi. Tiba-tiba kayak ya itu ngedengar suara. Gemuruh ya? Iya. Ada korbannya berapa tuh? Kalau buat korbannya mah kurang tahu sih ya berapa detailnya, tapi nyampe belasan. Belasan korban. Kalau yang parahnya sih kayak 5-6 gitu, rata-rata shock sama ketiban puing-puing. Diketahui atap 2 ruangan kelas mengalami kerusakan berat. Sementara belasan siswa harus dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Harga bahan makanan di Jakarta dan sejumlah daerah masih terus naik. Harga daging dan sayur mayur naik dalam kisaran Rp10.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Harga ayam potong di Pasar Ciracas, Jakarta Timur melambung tinggi. Saat ini, harga ayam dalam kisaran Rp50 hingga Rp55.000 per ekor. Harga sebelumnya Rp38 hingga Rp40.000 per ekor. Sementara di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, harga daging sapi naik mencapai Rp150.000 per kilogram dari harga semula Rp120.000 per kilogram. Tak hanya harga daging, harga sayur mayur juga melambung tinggi. Tomat yang semula Rp15.000 per kilogram, kini Rp35.000 per kilogram. Sementara cabai Rp90.000 per kilogram dan bawang merah bawang putih Rp50.000 per kilogram. Di Kuningan, Jawa Barat, harga daging ayam permintaannya sangat tinggi, meningkat 4 kali lipat. Untuk ayam hidup, harganya dalam kisaran Rp28.000 per kilogram, sementara ayam potong Rp42.000 per kilogram. Naiknya harga ayam dikarenakan mahalnya harga pakan. Kenaikan harga bahan pangan juga terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta. Di Pasar Bendungan, Kecamatan Wates, harga sayur mayur naik dalam kisaran Rp10 hingga Rp20.000 per kilogram.
sedangkan harga daging ayam Rp40.000 per kilogram dan harga daging sapi Rp140.000 per kilogram. Polres Metro Jakarta Utara kembali melakukan olah TKP tewasnya satu keluarga lompat bunuh diri dari lantai 22 sebuah apartemen di Jakarta Utara. Olah TKP ulang dilakukan untuk mengetahui lebih detail soal peristiwa naas yang menimpa satu keluarga tersebut. Polres Metro Jakarta Utara bersama tim Inafis kembali mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya satu keluarga bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 22 apartemen Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara. Di lokasi ini petugas kepolisian melakukan olah TKP ulang guna memastikan temuan dan fakta di lapangan selain menunggu pemeriksaan saintifik. Sejumlah saksi baik dari lingkungan apartemen hingga keluarga sudah diperiksa oleh petugas. Hingga kini polisi belum dapat memutuskan dan menyimpulkan fakta-fakta terbaru dalam kasus tersebut. Banyak pihak yang sudah kita lakukan pemeriksaan dari TKP maupun di lingkungan keluarga, tapi kita masih belum bisa putuskan ya, belum bisa simpulkan. Nanti menunggu, kuncinya adalah pada pemeriksaan forensik DNA ya. Kemudian yang kedua otopsi psikologi ya. Serangkaian penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap motif di balik kasus bunuh diri satu keluarga tersebut. Gara-gara saling ejek di media sosial, selebgram Gaby Vesta dianiaya seorang pria di Pontianak, Kalimantan Barat. Video penganiayaan selebgram Gaby Vesta viral di media sosial. Transgender ini dipukuli dan diinjak lehernya oleh seorang pria berinisial HS. Peristiwa ini terjadi pada 7 Maret silam. Gaby telah melaporkan HS ke polisi. Menurut pihak berwenang, penganiayaan yang dialami Gaby Vesta merupakan buntut dari saling ejek di medsos antara korban dan pelaku. Berawal tersangka SH mengajak event Miss Mega Bintang Kalbar yang diselenggarakan oleh korban MB melalui postingan di akun Instagram milik tersangka. Lalu korban tidak terima dengan postingan tersangka dan membalas postingan mengenai kasus penipuan yang dilakukan oleh tersangka hingga membuat tersangka tidak terima dan langsung mencari korban. Dan setelah tersangka berhasil menemui korban, lalu tersangka langsung mendatangi korban dan langsung mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah korban sehingga mengenai mata sebelah kiri dan kanan hingga kepalanya terbentur ke dinding. Dan saat itulah teman-teman korban keluar dari dalam mobil dan langsung menarik tangan tersangka agar tersangka tidak memukul korban. Setelah kasusnya ditangani kepolisian, HS menyerahkan diri. Ia akan dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Pemirsa, anggota DPR RI dari Partai Nasional Demokrat asal NTT Ratu Wulatalu yang kembali terpilih menjadi anggota DPR RI secara mengejutkan menyatakan mundur. Keputusannya mendadak viral lewat video yang beredar di aneka platform media sosial. Sekali lagi terima kasih buat dukungannya kepada saya kalau hari ini kami boleh mendapatkan dukungan yang besar. Doakan kami dalam perjuangan untuk perjuangan kepentingan masyarakat. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mengucapkan terima kasih semua yang sudah memberikan dukungan. Dan Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, khususnya masyarakat Sumba Barat Daya dan Anggota DPR RI dari Partai Nasional Demokrat Nasdem asal Sumba Barat Daya NTT Ratu Wulatalu yang terpilih kembali menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 secara mengejutkan menyatakan pengunduran dirinya. Keputusan Ratu Tula itu mengejutkan banyak pihak, terutama pendukungnya. Saat pemilihan, Ratu Wula mendapat suara terbanyak, yakni total suara dari Pulau Sumba sebesar 73.567 suara. Belum diketahui pasti apa penyebab mundurnya caleg Partai Nasdem itu.
Ratu Wulatalu yang mengundurkan diri sebagai caleg terpilih secara otomatis memberikan jalan bagi mantan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat kembali menduduki kursi DPR RI. Sebab mantan Gubernur NTT periode lalu itu merupakan caleg DPR RI yang meraih suara terbanyak kedua untuk DPR RI periode 2024-2029 pada Dapil NTT 2. Viral, sejumlah aksi pencurian terekam CCTV. Berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Pemirsa, warga Palestina di Gaza berkumpul untuk menunaikan ibadah salat tarawih di antara puing-puing masjid yang baru saja hancur akibat serangan udara Israel. Para jemaah melakukan salat tarawih di atas sejadah yang mereka letakkan di atas tanah. Mereka mengenakan jaket karena harus melaksanakan sholat di ruang terbuka saat malam hari, di saat musim dingin. Untuk penerangan, mereka hanya menggunakan beberapa lampu darurat dan juga api unggun untuk membantu menghangatkan badan mereka. Mereka dihancurkan, hal itu tidak. Rumah-rumah di sekitar reruntuhan masjid itu terlihat gelap, karena Zionis Israel sudah lama memutus aliran listrik. Sejak awal konflik pada 7 Oktober lalu, lebih dari 1.000 masjid di daerah Gaza telah dihancurkan. Sejumlah aksi pencurian terekam CCTV dan kini viral di media sosial. Di Palembang, seorang pelaku perampokan menggunakan senjata api saat melakukan aksinya di sebuah apotek. Sementara juga ada aksi pencurian kotak amal masjid. Dan 2 kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Besok Cakrawala akan kembali hadir di jam yang sama. Akhir kata, saya Filipus Yonasu mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum. Aksi perampokan di sebuah apotek di Palembang terekam CCTV. Saat itu ada seorang pria yang berpura-pura menanyakan obat. Tak lama ia mendekati penjaga apotek dan mengeluarkan senjata api dan memaksa untuk menyerahkan uang. Karena curiga, ia pun secara spontan mengambil kursi di dalam masjid dan berusaha memukulkan kursi ke pelaku, yang berusaha kabur bersama sepeda motornya. Roshid yang terus mengejar sempat memegangi sarung pelaku hingga ia pun terjatuh di jalanan. Seorang pria nekat menggondol kotak amal di sebuah masjid di Malang, Jawa Timur. Menurut Rusli, satpam yang bertugas, pelaku berdandan seperti musafir yang sedang melakukan perjalanan dan singgah di masjid untuk beristirahat. Namun tak lama, pria itu berjalan santai sambil menggondol kotak amal dan kabur.